Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Oke, sudah lama tidak ketemu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita akan ngebahas apa video ini ya. Udah lama gak ketemu gitu. Kita akan ngebahas tentang hukum Newton tentang gerak gitu ya, atau yang biasa kita sebut dengan dinamika partikel. Nah, kalian masih ingat dengan kata dinamika? Ya, ilmu yang mempelajari tentang gerak. Kemarin itu namanya adalah mekanika. Dimana mekanika itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kinematika. Kita udah pelajarin full gitu ya di semester 1 tentang gerak-gerak itulah. Yang kedua adalah dinamika yang akan kita pelajarin sekarang, dan juga di kelas 11 ya sebagian. Dan yang ketiga adalah statistika yang dipelajarin di kelas 11. Nah, untuk dinamika partikel ini itu tadi udah ada kata hukum Newton. So ada bapak yang sangat luar biasa ya berkontribusi untuk hukum ini, yaitu Bapak Newton. Jelas lah ya, itu namanya Sir Isaac Newton ya. Ini dia gambarnya gitu ya, di bukunya Filosofia gitu ya. Jadi tentang gerak itu dia nerbitin, dan alhasil sampai sekarang masih kepakai gitu ya ilmunya. Nah, sebenarnya apakah Sir Isaac Newton yang mengawali tentang gerak? No ya, jadi namanya juga ilmu ya, entah itu fisika atau yang lainnya, pasti di awal itu udah banyak ilmuwan-ilmuwan sebelumnya yang sudah meneliti ya. Contohnya kalau di hukum gerak ini yaitu Galileo sama Aristoteles ya. Jadi dua orang ini sebenarnya masih banyak sih yang mungkin nggak kesebut gitu ya. Untuk dua ilmuwan ini gitu ya berjasa yang ngomongin tentang gerak gitu ya, ngomongin atau neliti tentang gerak. Dan akhirnya disempurnakan oleh Bapak Newton ini untuk bagian mekanika klasik gitu ya. Ingat, mekanika klasik aja gitu ya, masih ada mekanika yang lain. Nah, bagaimana hukumnya? Bapak Newton ini punya 3 hukum yang akan kita pelajarin satu per satu ya. Jadi hukum pertama di sini kalian pasti pernah lihat video kayak gini. Atau kalian pernah diceritain guru kalian tentang yang seperti ini? Yap, itu semua adalah contoh dari hukum Newton yang pertama gitu ya. Jadi bunyinya seperti apa hukum Newton yang pertama? Hukum Newton pertama ngomongin tentang keadaan benda ya. Jadi semua benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Maksudnya gimana sih mempertahankan keadaannya? Nah, maksudnya gini, kalau dia diem, maka benda itu akan tetap diam. Tapi kalau benda itu bergerak, maka dia akan bergerak dengan syaratnya yaitu kecepatannya konstan ya. Kalau tadinya kecepatannya konstan, maka dia akan tetap kecepatannya konstan alias GLB. Jadi di hukum 1 Newton ini syarat utamanya adalah tidak ada gaya dari luar ya. So sigma F sama dengan 0. Jadi F itu adalah lambang dari gaya, dari kata force gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi sigma F adalah resultan gaya. Kalau di hukum 1 Newton harus sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, biasanya hukum 1 Newton ini disebut juga sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Jadi apa sih itu kelembaman sama inersia ya? Kelembaman atau inersia ini dipengaruhi oleh massa benda gitu ya. Jadi tiap benda yang punya massa itu pasti punya kelembaman atau inersia. So, apa sih itu massa gitu ya? Massa itu sendiri adalah sifat yang dimiliki benda yang menjelaskan kuatnya daya tahan suatu benda untuk menolak terjadinya perubahan dalam kecepatannya ya. Jadi suatu benda kalau misalkan kita mau ubah kecepatannya atau misalkan kita dorong aja deh gitu ya. Nah, dia mudah didorong atau enggak, itu adalah sifat kelembamannya. Makin besar masanya, maka inersianya akan makin tinggi ya. Jadi contohnya kita dorong truk sama dorong sepeda itu kan pasti lebih susah dorong truk kayak gitu ya. Jadi itu adalah sifat kelembaman dari suatu benda. Contoh soalnya seperti apa ya? Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Peristiwa berikut yang termasuk konsep dari hukum kelembaman adalah, nah ini sebenarnya kalian udah pelajarin sejak SMP gitu ya. Jadi kalau kalian pelajarin dulu dan masih ingat, pasti kalian bisa jawab. Oke, kita baca satu persatu. Mobil berhenti secara tiba-tiba. Bola basket dilempar hingga masuk ke ring, mobil bergerak dengan kecepatan berubah-ubah, karang di pantai tetap berdiri kokoh selama ratusan tahun, seseorang berlari dari keadaan diam hingga kecepatan 7 km per jam.
Oke, kalian tadi udah tahu ya hukum kelembaban benda itu ngomongin kalau benda diem ya diem terus gitu ya. Kalau gerak dengan kecepatan tetap, dia akan gerak dengan kecepatan tetap. Jadi di sini yang paling benar yang mana? Yap, kalian pasti udah tahu ya, jawabannya adalah D gitu ya. Karena kalau yang A itu mobil berhenti tiba-tiba berarti ada perubahan percepatan di situ. Bola dilempar juga ada perubahan, kemudian mobil bergerak gitu ya. Kecepatannya berubah-ubah itu beda lagi sama dari diem menjadi 7 ya, maka ada percepatan. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Kita langsung ke soalnya. Jadi kalau kalian ngerjain soal ya, entah itu soal ujian atau soal apapun, silahkan langsung baca dulu soalnya ya, baru baca baca pertanyaannya dulu gitu ya. Jangan keseluruhan. Oke. Benda X yang bergerak dengan kecepatan konstan diberi gaya dan mengalami kondisi yang bersesuaian dengan hukum 1 Newton. Oke, hukum 1 Newton, keadaan dari benda X yang sesuai akan ada di mana? Nah, kita baca ya. Hukum 1 tadi itu ya diem terus atau GLB terus gitu ya. Benda X terus bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, benar ya, 1. Benda X bergerak dengan kecepatan menurun, jelas salah gitu ya. Benda X bergerak dengan percepatan 0. Yap, kalau kecepatannya tetap maka percepatannya 0. Jadi 1 dan 3 ya. So jawabannya adalah B. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 3 gitu ya. Jadi sebuah benda pada saat T sama dengan 0 bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, K resultannya sama dengan 0, berarti sigma F sama dengan 0 ya, maka kecepatannya setelah bergerak 10 second adalah, oke, kita selesain. Gimana cara nyelesainnya? Ya syaratnya tadi kan sigma F sama dengan 0, berarti A sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 maka ini sesuai dengan hukum 1 Newton, maka si V-nya akan selalu tetap ya, alias VT sama dengan V0 sama dengan 50 meter ya per second. So jawabannya adalah C. Itu tadi tentang hukum Newton yang pertama ya. Salah, hukum 1 Newton ya, hukum pertama Newton. Jadi kita akan masih lanjut karena kita punya 3 hukum. So jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Karena yang paling penting kayaknya hukum kedua deh kalau kalian lagi di SMA gini. So see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.